Masih di Selamat Siang Indonesia, belanja kebutuhan harian kini dimudahkan dengan sejumlah layanan belanja online yang menghubungkan pembeli dengan pedagang di pasar tradisional. Dengan cara ini kita bisa tetap berada di rumah, namun bisa juga nih membantu para pedagang pasar dan pekerja di sektor informal lainnya yang merugi sejak pandemi corona. Stay at home. Ya, untuk mengantisipasi penyebaran corona, mau tidak mau, kita harus membatasi kegiatan di luar rumah, termasuk urusan belanja kebutuhan sehari-hari. Sekarang ini sudah banyak kok pilihan layanan belanja online, termasuk aplikasi buatan mahasiswa di Balikpapan, Kalimantan Timur ini nih. Pandansari.id. Sejak pandemi corona, aplikasi belanja yang menghubungkan pembeli dengan pedagang pasar tradisional di kota Balikpapan ini selalu kebanjiran order. Nah, semenjak adanya corona ini ada kenaikan. Ada sekitar sampai yang biasanya satu hari kita menangani 15, hari ini kita bisa sampai 20 paling minimal dan maksimal itu 30 karena juga kita batasin. Saking ramainya orderan, pesanan per hari terpaksa dibatasi. Karena para pemuda yang jumlahnya terbatas inilah yang menjadi kurirnya. Menghubungkan pembeli dengan pedagang sekaligus menyiapkan, membungkus rapi, lalu mengantarnya ke pembeli. Ya merasa terbantu Mas, soalnya kan itu mau belanja kan nggak bisa keluar, jadi pesan melalui aplikasi, jadi merasa terbantu kita, soalnya kan nganternya tepat waktu juga, kita merasa terbantu lah. Belanja bahan pangan dari pasar tradisional via online juga jadi kebiasaan baru warga Solo, Jawa Tengah. Salah satu yang jadi langganan para pembeli, layanan belanja lewat media sosial ini nih. Biasanya proses belanja akan langsung dilakukan begitu mendapat pesanan, baik sayuran maupun berbagai bahan mentah lainnya. Setelah dikemas rapi, pesanan akan langsung diantar menggunakan jasa ojek online. Karena kita ini ingin sama-sama menghidupkan pasar tradisional yang ada di kota Solo. Saat ini Solo sedang KLB, jadi yang bisa kita lakukan dari grup adalah membantu masyarakat bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari untuk tetap memasak dengan melalui Pono. Sementara di ibu kota, para pedagang pasar tradisional mengaku pendapatan hariannya turun drastis, terutama setelah penerapan PSBB di DKI Jakarta 10 April kemarin. Untuk itulah Perumda Pasar Jaya memberlakukan program belanja dari rumah, yakni dengan mempublikasikan nomor telepon para pedagang pasar di media sosial. Total ada 105 pasar tradisional yang ikut program ini, dan jangkauannya mencakup hampir seluruh wilayah DKI Jakarta. Ya gimana ya, kan untuk omset pasti turunnya banyak ya karena corona ini kan. Ya ada ini alhamdulillah, jadi ya ada pemasukan yang lebih, jadi untuk omsetnya ya bisa dibilang hampir mendekati yang biasa gitu, walaupun nggak full kayak biasa, cuman alhamdulillah banget sih. Ya, warga tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus keluar rumah. Para pedagang pasar tak kehilangan pendapatan. Dan para pengemudi ojek juga tetap mendapat pemasukan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.